Halo, perkenalkan nama saya Berlian Widya Elizabeth Simanjuntak. Saya dari kelas AK 508. Saya akan menjelaskan mengenai implementasi time value of money dalam pengambilan keputusan investasi deposito berjangka untuk memenuhi UAS manajemen keuangan Bulog. Adapun beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Yang kemudian yang kedua konsep time value of money itu sendiri. Yang ketiga adalah tujuan mempelajari konsep time value of money. Yang keempat nilai masa depan atau future value, kemudian nilai sekarang atau present value, annuity, dan keterkaitan antara konsep time value of money tersebut dengan pengambilan keputusan investasi deposito berjangka. Dan kemudian apa? Kemudian implementasinya dan pembahasan studi kasus. Nah, kita mulai dari bahasan latar belakang masalah. Mengapa sih konsep time value of money itu penting? Nah, karena didasarkan pada gagasan bahwa uang yang kita miliki sekarang itu bernilai lebih dari jumlah yang sama di masa depan, dilihat dari kapasitas penghasilan potensialnya. Kedua, biaya kesempatan atau opportunity cost pendapatan di masa yang akan datang itu, nah, gimana? Yaitu jika kita menginvestasikan pendapatan yang kita terima saat ini ke dalam suatu tabungan, nah, dalam beberapa tahun ke depan, kita akan memperoleh bunga tabungan itu sendiri. Kemudian, untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pada studi kasus yang akan dibahas sebagai hasil mempelajari konsep time value of money, yaitu implementasi time value of money tersebut dalam pengambilan keputusan investasi deposito berjangka. Nah, bagaimana tujuan masalahnya sebenarnya adalah agar dapat mengetahui makna time value of money tersebut dalam keputusan investasi, kemudian agar dapat mengetahui bagaimana implementasi time value of money tersebut dalam pengambilan keputusan investasi pada deposito berjangka. Nah, apa sih konsep time value of money itu? Nah, time value of money atau TVM itu adalah nilai waktu uang, yaitu konsep yang menyatakan bahwa uang yang dimiliki saat ini lebih bernilai daripada jumlah yang sama di masa depan. Nah, biaya kesempatan atau peluang atau opportunity cost itu nilai waktu dari uang atau time value of money itu adalah konsep yang saling berkaitan dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan dalam melakukan investasi. Nah, uang itu dapat tumbuh nilainya jika diinvestasikan. Misalnya jika seseorang memiliki 1 juta nih saat ini, sekarang, maka uang tersebut lebih bernilai daripada menerima 1 juta 3 tahun mendatang. Nah, lalu apa tujuan mempelajari konsep time value of money? Nah, konsep nilai waktu dari uang atau time value of money itu diperlukan oleh manajer keuangan dalam mengambil keputusan ketika akan mengambil suatu investasi pada suatu aktiva atau pengambilan keputusan ketika akan menentukan sumber dana pinjaman mana yang akan dipilih. Nah, konsep time value of money itu atau nilai waktu dari uang itu juga digunakan untuk membandingkan alternatif investasi dan memecahkan masalah yang melibatkan pinjaman, sewa, tabungan, dan anuitas. Nah, nilai waktu uang tersebut juga merupakan prinsip keuangan inti yang juga dikenal sebagai nilai diskonto saat ini. Sehingga konsep ini penting dalam penilaian karena menjadi dasar untuk menentukan nilai aset dan perusahaan. Kemudian, nah, kita akan bahas mengenai nilai masa depan atau future value. Apa sih itu future value? Nah, ada 4 poin penting yang saya bahas. Future value atau nilai masa depan itu merupakan konsep perhitungan time value of money untuk digunakan dalam memperkirakan nilai uang di masa depan. Nah, yang kedua, konsep time value of money dalam future value itu adalah prediksi jumlah keuntungan yang akan didapatkan berdasarkan suatu suku bunga dalam periode waktu tertentu. Future value itu adalah nilai masa depan berupa jumlah yang akan dicapai oleh arus kas atau serangkaian arus kas yang akan berkembang setelah melalui jangka waktu tertentu bila dimajemukkan dengan tingkat suku bunga tertentu. Nah, di mana pemajemukan itu? Pemajemukan itu sebenarnya adalah proses aritmatika untuk menetapkan nilai akhir dari suatu arus kas atau serangkaian arus kas ketika bunga majemuk itu digunakan. Sehingga lalu kita bertanya, apakah bunga majemuk itu? Nah, bunga majemuk itu merupakan bunga yang terjadi bila bunga yang dibayarkan pada investasi selama periode pertama ditambahkan ke pokoknya, kemudian dalam periode kedua bunga didapatkan dari jumlah yang baru tersebut. Kemudian bagaimana sebenarnya future value itu atau nilai masa depan itu? Nah, itu dapat digunakan untuk menyusun perencanaan keuangan dan membandingkan antar investasi gitu. Nah, selanjutnya, apa sih rumus untuk menghitung nilai masa depan atau future value? Future value N adalah present value dikali 1 tambah I pangkat N. Nah, kemudian kita akan membahas tentang nilai sekarang atau present value. Nah,
Apa saja itu nanti ada 3 poin penting yang akan saya bahas. Nah, present value itu apa? Adalah nilai sekarang yang merupakan nilai dari arus kas atau serangkaian arus kas di masa mendatang, nilai sekarang. Nah, konsep present value itu dalam time value of money itu adalah nilai uang yang dimiliki saat ini dan memiliki potensi untuk dibungakan untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi di masa depan. Nah, mencari nilai sekarang disebut pendiskontoan atau discounting dan merupakan kebalikan dari pemajemukan atau compounding. Nah, pendiskontoan yaitu proses pencarian nilai sekarang dari arus kas atau serangkaian arus kas. Nah, present value dalam time value of money itu penting dalam apa? Dalam pengambilan keputusan investasi, perencanaan keuangan, dan penilaian proyek. Nah, dengan memperhitungkan present value atau PV dalam time value of money itu, risiko finansial bagaimana dapat diidentifikasi dan dikelola sehingga kerugian akibat keputusan investasi itu dapat diminimalkan dan kurang bijaksananya dalam pengambilan keputusan itu dapat dihindari misalnya gitu. Nah, bagaimana nilai sekarang atau present value itu rumusnya? Present value atau PV adalah future value ke N dibagi dengan 1 tambah I pangkat N. Kemudian kita akan bahas mengenai anuitas atau annuity. Nah, ada beberapa poin yang akan saya bahas. Anuitas itu merupakan produk perbankan yang tidak lepas dari kehidupan sehari-hari kita, baik dengan atau tanpa bunga. Nah, terdapat 2 tipe anuitas, yaitu anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo. Nah, kemudian anuitas itu adalah serangkaian apa? Serangkaian pembayaran dalam jumlah yang sama yang dilakukan selama jangka waktu yang tetap dalam periode yang telah ditentukan. Nah, konsep anuitas dalam time value of money itu adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan uang dalam interval waktu tertentu. Nah, tadi kan ada 2 ya anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo. Anuitas biasa adalah serangkaian pembayaran yang dilakukan secara berkala dan teratur pada akhir periode. Nah, anuitas biasa itu merupakan jenis anuitas yang paling umum kita temukan dan sering digunakan dalam pembayaran hipotek, rencana pensiun, dan dalam pembayaran pinjaman, pembayaran dividen secara triwulan. Pembayaran dividen saham triwulan. Nah, anuitas itu dapat digunakan untuk menghitung pembayaran apa saja sih? Pembayaran pinjaman, investasi bulanan, aliran kas reguler lainnya, deposito, bunga obligasi dan cicilan kredit, premi asuransi, pembayaran dana pensiun, dan lain sebagainya. Nah, dalam dunia investasi itu, anuitas digunakan untuk apa? Untuk perencanaan finansial dalam masa mendatang. Misalnya untuk menyediakan aliran pendapatan yang stabil selama masa pensiun. Nah, yang kedua itu anuitas jatuh tempo. Anuitas jatuh tempo itu merupakan serangkaian pembayaran berulang. Jadi, pembayaran berulang yang dilakukan pada awal periode. Contoh anuitas jatuh tempo itu sebenarnya adalah pembayaran sewa atau hipotek bulanan. Nah, jika kita sudah bahas tentang anuitas, selanjutnya kita akan bahas apa sih deposito berjangka itu sebelum kita membahas mengenai implementasi penggunaan time value of money dalam deposito berjangka. Deposito berjangka itu apa sih? Deposito berjangka itu merupakan produk perbankan yang memungkinkan nasabah untuk menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu di bank. Sehingga deposito berjangka itu memiliki beberapa karakteristik, yaitu memiliki setoran awal yang berbeda-beda tergantung banknya. Nah, memiliki jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, atau 24 bulan. Dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo dan diterbitkan atas nama lembaga ataupun perorangan, sehingga dapat dijadikan jaminan atau agunan pinjaman atau kredit. Nah, kita akan bahas 3 poin penting manfaat deposito berjangka, yaitu merupakan apa? Alternatif atau pilihan investasi dengan suku bunganya yang kompetitif dan membantu nasabah itu sebenarnya untuk mengelola keuangan atau tabungan itu menjadi lebih terencana. Kemudian yang kedua, pencairan deposito sebelum waktunya atau sebelum jatuh tempo itu akan dikenai denda penalti biasanya. Nah, pada saat jatuh tempo, nasabah itu berhak apa? Berhak menerima pokok dan bunga deposito sesuai bunga yang berlaku setelah dipotong pajak, yaitu pemotongan pajak PPh final biasanya. PPh final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan dikenai dengan tarif final tadi ya. Kemudian, nah, jadi bagaimana keterkaitan sebenarnya apa yang kita pelajari tadi kan? Konsep time value of money itu juga dihubungkan dengan pengambilan keputusan investasi deposito berjangka itu bagaimana sih? Nah, konsep time value of money atau nilai waktu dari uang digunakan untuk membandingkan alternatif investasi dan memberikan gambaran terhadap pengambilan keputusan investasi pada deposito berjangka. Nah, kita akan membahas implementasinya itu berdasarkan pembahasan studi kasus. Saya akan memberikan studi kasus dan penjelasannya. Nah, studi kasus yang pertama, saya bacakan dulu soalnya.
Pimpinan perusahaan PT Marito Jaya mengadakan diklat kepada manajer keuangan baru untuk memecahkan studi kasus pengelolaan cash on bank milik PT Marito Jaya sebesar 1 miliar. Nah, pimpinan perusahaan PT Marito Jaya tersebut mengarahkan manajer keuangan untuk mempelajari bagaimana keputusan investasi deposito berjangka yang bisa menghasilkan dalam jangka waktu kurang dari 5 tahun. Nah, diketahui suku bunga deposito berjangka pada Bank ABC pada saat itu adalah sebesar 5% per tahunnya dan hanya bisa dicairkan dalam 3 tahun. Sedangkan suku bunga deposito berjangka pada Bank DEF pada saat itu adalah 4,25% per tahun dan hanya bisa dicairkan dalam 4 tahun. Nah, berdasarkan studi kasus pertama ini, saya akan bahas implementasinya dan keterkaitan antara time value of money tersebut dengan pengambilan keputusan investasi deposito berjangka yang akan dilakukan oleh manajer keuangan PT Marito Jaya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pimpinan perusahaan PT Marito Jaya, manajer keuangan dapat menggunakan konsep future value, time value of money untuk menentukan nilai masa depan yang akan diperoleh perusahaan dalam jangka waktu 3 tahun jika menginvestasikan cash on bank dari PT Marito Jaya sebesar 1 miliar dalam bentuk deposito berjangka. Kita lihat investasi deposito berjangka pada skenario jika manajer keuangan itu melakukan investasi deposito berjangka pada Bank ABC dengan suku bunga 5%, jatuh temponya 3 tahun. Nah, kita bisa lihat future value-nya itu sebesar 1 miliar dikali 1 ditambah 0,05 dipangkatkan 3 karena jatuh temponya 3 tahun, dapat sekitar 1,15 miliar. Nah, sehingga atas investasi deposito berjangka pada Bank ABC tersebut, perusahaan PT Marito Jaya tersebut akan memperoleh bunga sebesar 157.625.000 dalam 3 tahun mendatang sebelum dipotong pajak final atas bunga deposito berjangka tersebut jika manajer keuangan tersebut memutuskan akan berinvestasi deposito berjangka pada Bank ABC. Kemudian kita lihat skenario jika investasi deposito berjangka dilakukan pada Bank DEF atau pada saat itu suku bunga Bank DF itu 4,25% dengan jatuh tempo 4 tahun. Nah, kita lihat future value atau FVN pada Bank DEF 1 miliar itu dikalikan dengan 1 tambah 0,0425 dipangkatkan dengan 4 karena 4 tahun jangka waktunya. Kita dapat memperoleh future value itu sebesar 1,18 miliar. Nah, sehingga kita bisa lihat jika manajer keuangan melakukan investasi deposito berjangka pada Bank DEF, perusahaan Marito Jaya itu akan memperoleh 181 juta dalam 4 tahun mendatang sebelum dipotong pajak final atas bunga deposito berjangka begitu. Jadi kita bisa melihat perbedaannya berapa yang akan diperoleh dalam 3 tahun mendatang atau dalam 4 tahun mendatang jika PT Marito Jaya menginvestasikan pada Bank ABC maupun Bank DEF. Kesimpulannya apa pada studi kasus yang pertama? Manajer keuangan itu dapat melaporkan kepada pimpinan perusahaan PT Marito Jaya untuk mengambil keputusan investasi dalam bentuk deposito berjangka tentunya pada Bank DEF saja. Kenapa? Walaupun suku bunga yang ditawarkan lebih rendah daripada Bank ABC, bunga deposito yang dapat dan bisa didapatkan oleh PT Marito Jaya jika menginvestasikan 1 miliar dalam deposito berjangka selama 4 tahun pada Bank DF itu tentunya akan menghasilkan lebih banyak daripada Bank ABC karena menghasilkan 181.147.825 yaitu lebih besar 23.522.825 atau lebih banyak dibandingkan investasi deposito berjangka pada Bank ABC yang hanya menghasilkan bunga deposito sebesar 157.625.000 selama 3 tahun. Itu penjelasan untuk studi kasus pertama. Saya akan menjelaskan selanjutnya bagaimana studi kasus yang kedua. Setelah mengambil keputusan investasi deposito berjangka pada bank yang ditentukan, pimpinan perusahaan PT Marito Jaya itu meminta manajer keuangannya untuk menghitung berapakah yang harus diinvestasikan perusahaan PT Marito Jaya dalam bentuk deposito berjangka apabila menginginkan cash on bank perusahaan itu menjadi 2 miliar dalam jangka waktu 4 tahun. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang bagaimana future value, berarti sekarang kita akan mendapatkan nilai bagaimana menginvestasikan 2 miliar itu dalam 4 tahun menggunakan present value. Nah, untuk
menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pimpinan perusahaan PT Merito Jaya, manajer keuangan dapat menggunakan konsep present value pada time value of money untuk mengetahui nilai uang sekarang yang harus diinvestasikan oleh perusahaan PT Merito Jaya jika bank menginginkan cash on bank menjadi 2 miliar dalam 4 tahun saat berinvestasi deposito berjangka pada bank DEF. Bagaimana rumus untuk mencarinya? Sederhana. Untuk rumus mencari present value tersebut adalah future value tahun ke N dibagi dengan 1 tambah I atau suku bunga dipangkatkan N. Nah, 2 miliar dibagi dengan 1 ditambah 0,425 tersebut dipangkatkan 4 sehingga akan memperoleh hasil 1,69 miliar. Nah, makanya jika pimpinan perusahaan PT Merto Jaya mengharapkan cash on bank perusahaan tersebut menjadi 2 miliar dalam 4 tahun, maka jika ditarik ke kondisi sekarang, PT Merto Jaya itu tersebut harus menginvestasikan sebanyak modal awalnya itu sebanyak 1,69 miliar pada bank DEF gitu. Nah, kita lanjut ke studi kasus yang ketiga. Pimpinan perusahaan PT Merto Jaya mengharapkan manajer keuangan itu dapat mengelola net income perusahaan setiap tahunnya dalam bentuk investasi jangka pendek agar pendapatan PT Merto Jaya dapat bertambah. Nah, pimpinan perusahaan itu ingin mengetahui berapa sih yang akan didapatkan oleh perusahaan jika menginvestasikan 150 juta setiap akhir tahun tutup buku jika memilih berinvestasi deposito berjangka di Bank ABC dalam 3 tahun. Nah, diketahui suku bunga deposito berjangka pada saat itu pada Bank ABC adalah sebesar 5% per tahun dan hanya bisa dicairkan dalam waktu 3 tahun. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pimpinan perusahaan PT Merito Jaya, manajer keuangan tersebut dapat menggunakan konsep annuities future value dalam konsep time value of money untuk menentukan nilai masa depan yang akan diperoleh oleh perusahaan dalam jangka waktu 3 tahun jika menginvestasikan cash on bank PT Merto Jaya sebesar 150 juta setiap akhir tahun buku dalam 3 tahun. Nah, investasi deposito berjangka pada Bank ABC pada saat itu suku bunganya 5% jatuh temponya 3 tahun, kita bisa melihat future value-nya pakai rumus PMT dikali 1 tambah I pangkat N dikurangi 1 dibagi dengan I atau suku bunga sehingga diperoleh dengan modal awal 150 juta tersebut future value yang akan diperoleh itu sebesar 472.875.000. Nah, jadi atas investasi deposito berjangka pada Bank ABC secara anuitas, cash on bank perusahaan PT Merto Jaya itu akan menjadi 472.875.000 dalam 3 tahun mendatang. Gitu kira-kira untuk pembahasan studi kasus yang ketiga. Nah, sampailah kita pada saat kesimpulan. Nah, kita akan menyimpulkan beberapa topik yang sudah kita bahas. Yang pertama, time value of money atau nilai waktu uang itu merupakan apa? Kita ulangi lagi, merupakan konsep yang menyatakan bahwa uang yang dimiliki saat ini lebih bernilai daripada jumlah yang sama di masa depan. Nah, konsep time value of money atau nilai waktu dari uang itu juga digunakan untuk apa? Tadi untuk membandingkan alternatif investasi deposito berjangka. Pada studi kasus yang tadi kita bisa lihat pada bank ABC atau pada bank DEF ya. Nah, kemudian kita sudah mempelajari apa itu future value, yaitu adalah nilai masa depan yang merupakan konsep perhitungan time value of money yang digunakan untuk memperkirakan nilai uang di masa depan berapa sih gitu kan. Nah, kemudian ada juga tadi kita pelajari mengenai present value, yaitu nilai sekarang yang merupakan nilai sekarang dari arus kas atau serangkaian arus kas di masa yang mendatang. Kemudian kita sudah mempelajari apa itu anuitas, yaitu serangkaian pembayaran dalam jumlah yang sama. Sekali lagi, pembayaran dalam jumlah yang sama yang dilakukan selama jangka waktu yang tetap dalam periode waktu yang telah ditentukan. Nah, di mana konsep anuitas dalam time value of money itu merupakan serangkaian pembayaran atau penerimaan uang dalam interval waktu tertentu. Kemudian, jika kita melihat lagi dari studi kasus pertama, studi kasus yang kedua, dan studi kasus yang ketiga, itu sebenarnya manajer keuangan tersebut dapat menyelesaikannya menggunakan apa? Menggunakan konsep time value of money yang sudah kita pelajari atau konsep nilai waktu uang yang dapat digunakan oleh manajer keuangan tersebut dalam membandingkan alternatif investasi yang akan digunakan untuk mendapatkan gambaran terhadap ingin mengambil keputusan investasi terhadap bank mana sih atas PT Merito Jaya tersebut gitu. Khususnya pada saat ini kita sudah membahas bagaimana keputusan investasi tersebut pada keputusan investasi deposito berjangka. Oke, baiklah, sekian untuk pembahasan implementasi time value of money dalam keputusan
investasi deposito berjangka yang telah saya bahas. Semoga apa yang telah kita bahas dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.